Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aziza Sunario, NIM 1811101012, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, mata kuliah materi PAI Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang eksistensi dan urgensi pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam menurut AKH tahun 2001 halaman 154 sampai 155. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum disebutkan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses pembelajaran untuk mendidik dan mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang bersifat agama supaya dapat terbentuknya sosok anak didik yang memiliki karakter, watak, dan kepribadian dengan landasan lain dan ketakwaan serta nilai-nilai akhlak atau budi pekerti yang kokoh yang mencerminkan dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari. Dalam lintasan sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan digunakan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Aktivitas ini telah dan akan terus berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai lahirnya kehidupan di muka bumi ini. Bahkan jika ditarik mundur lebih jauh, proses pendidikan ini ternyata telah berlangsung sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala baru selesai menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama benda, tujuannya bukan hanya agar Adam alaihissalam tahu dan sadar akan sifat-sifat Allah dan hubungannya antara Allah dengan ciptaannya. Integrasi kesadaran intelektual dengan kesadaran spiritual inilah yang menjadi dasar konsepsi pendidikan Islam sejak awal. Konsepsi pendidikan agama Islam yang dibangun atas dasar metafisika, di mana hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai subjek di muka bumi berada dalam suatu rangkaian orientasi religius dan kerangka etis inilah yang menurut Al-Ghazali menjadi ciri khas konsep pendidikan agama Islam. Perubahan mendasar yang mencanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokrasi dan desentralisasi pendidikan.
peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur dan jenjang pendidikan, serta peserta didik. Pendidikan merupakan salah satu institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Masalah pendidikan sangat berbeda dengan masalah pemerintah dan hukum yang ikut mengendalikan kekuasaan. Pendidikan agama Islam menjadi institusi penting dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. Dapat dilihat dari keberadaan pendidikan Islam berpengaruh besar terhadap pertumbuhan masyarakat. Maka keberadaan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dan nilai menjadi institusi penting dalam tatanan sosial masyarakat. Pendidikan agama Islam di sekolah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Sebagian ahli dalam kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia membuat periodisasi perkembangan pendidikan agama Islam, yaitu masa penjajahan dan periode kemerdekaan. Pendidikan agama Islam tidak terlepas dari perubahan politik, khususnya berkaitan dengan kebijakan tentang pendidikan agama yang dikeluarkan pemerintah pada zamannya. Kebijakan dalam bidang pendidikan hakikatnya merupakan produk politik dari suatu pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan sendirinya sangat tergantung pada kebijakan politik pemerintah pada umumnya. Kebijakan politik pemerintah pada masa penjajahan secara umum merupakan suatu instrumen politik yang digunakan untuk melestarikan kolonialisme. Kebijakan dalam pendidikan yang terbit pada masa penjajahan dengan sendirinya juga diorientasikan untuk mendukung kepentingan penjajah. Sedangkan pada masa kemerdekaan, pendidikan diupayakan sebagai instrumen untuk mencerdaskan, mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak serta peradaban Islam yang bermartabat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 13 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan sistem pendidikan nasional. Pembahasan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran lebih banyak kepada eksistensi pendidikan Islam pada masa sekolah umum pada lembaga ponpes, madrasah, sekolah Islam. Pendidikan Islam menjadi ruh pendidikan pada lembaga-lembaga tersebut. Eksistensi pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat ditemukan pijakan dan akarnya pertama kali dalam konsideran penyusunan Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Inti dari konsideran tersebut adalah perlunya membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Eksistensi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional semakin terlihat dengan beberapa hal seperti beberapa peraturan yang diterbitkan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Urgensi pendidikan Islam adalah sarana untuk meraih bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ajaran Islam, supaya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dengan kita mempelajari agama Islam, maka kita mendapat keuntungan ganda, yaitu di dunia dan di akhirat. Semakin kita mendalami ilmu agama, maka kita akan merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberi kemudahan dan pertolongan bagi semua orang yang mau menolong agamanya. Sesuai dengan janji Allah, apabila kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kita punya cerita singkat tentang Jamal Laili dan temannya. Loh, kok Jamal sama Laili berantem sih? Itu ada Kak Aurel dengan Kak Jihan. Mereka membawa apa ya? Aduh, boneka Laili terlempar sampai ke depan Kak Aurel. Yah, Laili menangis. Kak Aurel mengembalikan boneka Laili yang terlempar. Asik, Kak Jihan memberikan es krim. Nah, gitu dong, damai kan indah. Tidak boleh berantem ya, gak baik. Adik-adik jangan lupa sebelum makan es krim kita baca basmalah.